kurang ajar gitu loh. Jangan nabrak batas gitu loh. Mau bagaimanapun, katakanlah Betran Onsu ini adalah anak pungut, katakanlah dia adalah anak gitu loh. Kedudukannya lebih tinggi daripada kamu yang seorang pekerja. Begitu. Isu penyalahgunaan dana nafkah anak dalam konflik Ruben Onsu dan Sarwendah kembali mencuat setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @siva_nur_kediri_real memperingatkan bahwa tim audit akan segera diturunkan untuk memeriksa penggunaan uang yang diberikan Ruben Onsu. Netizen yang berbakti tersebut mendesak Sarwendah untuk berterus terang lebih dulu sebelum penyalahgunaan anggaran terungkap, mengingatkan bahwa dana tersebut seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan anak-anak, bukan untuk kepentingan pribadi atau membayar gaji asisten yang dinilai tidak sopan. Netizen yang budiman ini turut menyoroti sikap asisten Sarwendah yang dianggap kerap bertingkah kurang pantas hingga menyindir keluarga bosnya, sehingga dinilai tidak layak dibayar menggunakan uang yang seharusnya untuk anak Ruben Onsu. Ia mengingatkan agar setiap pekerja tetap tahu batas dan menjaga hierarki terhadap keluarga majikannya, mengingat status Betran Peto sebagai anak dari sang bos. Ia berharap kehadiran tim audit dapat membuka fakta sebenarnya agar dana yang seharusnya untuk kebutuhan anak tidak disalahgunakan untuk hal lain. Tim audit mau diturunkan. Nah, mau gimana tuh Mbak SW? Mending sebelum tim audit ini turun, sampean jujur aja ke Ruben Onsu biar nggak kemana-mana larinya. Mbak SW, soalnya begini Mbak SW, di dalam pemberian uang yang dilakukan oleh si Ruben Onsu itu hanyalah untuk anak-anaknya. Di luar dari kebutuhan anak-anaknya itu bukan menjadi tanggung jawab Ruben Onsu. Bisa jadi nanti jenengan nanti akan dikatakan orang yang korupsi. Kalau mungkin yang dipakai itu untuk kamu, ya nggak boleh juga, karena ini adalah orang lain kan begitu. Apalagi untuk bayar si pembantu nih jenengan yang joget-joget itu, yang joget-joget dengan pacarnya, terus ini nyindir-nyindir anak bosnya. Nah itu yang nggak boleh lagi, malah nggak ridho lagi nanti itu si Ruben Onsu. Ya iyalah, masa uangnya kerja kerasnya mau dibayarkan untuk pembantu yang nggak tahu diri itu. Kok nggak tahu diri. Mohon maaf ya, agak gemes juga sih sebenarnya. Begini, kalian semua lah ya, kalau kalian memiliki bos itu, kalian itu jangan kurang ajar gitu loh, jangan nabrak batas gitu loh. Mau bagaimanapun, katakanlah Betran Onsu ini adalah anak pungut, katakanlah dia adalah anak gitu loh. Kedudukannya lebih tinggi daripada kamu yang seorang pekerja, begitu loh. Agak gemes sedikit nih sama ini orang. Mungkin Ruben Onsu juga nggak ikhlas, nggak ridho, nggak lilo, uangnya itu dibayarkan sama si itu tuh siapa ya, si Mendok, si Mbak Menda gitu ya. Gemes itu, apalagi joget-joget kayak orang gimana begitu. Kamu jangan mensejajarkan diri kamu dengan Betran. Betran ini anaknya bosmu, beda. Kamu pekerjanya bosmu. Walaupun kamu ini didukung sama si mantan istri, atau sekarang ini bosmu itu adalah mantan istrinya si Ruben Onsu. Siapa tahu gajimu itu berasal dari si Ruben Onsu begitu loh. Dan itu kan nggak ada manfaatnya kamu dengan anak-anak, nggak ada urusannya sama anak-anak begitu. Makin ngaco aku, makin jengkel lagi juga. Gemes aku. Yo mari tim audit. Aduh, bisa berabe itu nanti. Itu nanti kalau kebutuhan lari dari kebutuhan anak-anak, suruh ganti bayar. Alisku kotak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ndak edah.
Dah kata gue teh mending kau diem aja. Udah nggak usah banyak kicau-kicau mania Denda. Karena apa? Ujung-ujungnya ngeblunder lah, pembelaan diri lah. Bapak mau ketemu anak aja dipersulit. Itu bapaknya loh Nda, bapak kandungnya. Kenapa harus ada orang yang ngintilin sih Nda? Lu bilang anak lu dibully lah apalah. Itu gara-gara elu Nda. Lu lihat deh jejak digital lu Nda. Kelakuan lu. Nggak usah playing victim. Kita nih netizen, masyarakat Konoha, udah nggak bisa dibodoh-bodohin, digimik-gimikin, nggak penting. Kata gue tuh mending lu bertobat Denda. Nggak usah banyak pembelaan diri. Karena apa? Ujung-ujungnya ngeblunder. Gue juga anak broken home. Kalau mikirin mental anak lu, sikap dan sifat lu nggak usah lu kayak gitu. Nggak usah jadi public enemy dah. Nanti lu makin ke culture cancel loh dah. Heran deh Enda ini. Sarwenda, lu mulut bisa dijaga nggak sih ngomongin orang kena penyakit ini HIV lah, itulah. Dasar perempuan ya, mulutnya nggak bisa dijaga, ngejelek-jelekin Ruben yang aneh-aneh. Sarwenda, lu ya, gua nggak nyangka sama lu. Orangnya gua lihat dulu lu tuh orangnya kalem, nggak banyak omong gitu. Ternyata mulut lu ya, bangsat emang. Sarwenda, kalau lu mulut lu nggak bisa dijaga, udah ini perempuan harus di ini nih. Kalau gua jadi pengacaranya Ruben atau Ruben, jangan dimaafin deh sampai kapanpun. Tuh anak ya, kalau bisa kasih tuh hak asuh ke Ruben. Nih perempuan nggak tahu diri, benci banget gua ngelihatnya. Perempuan ya, dia juga ibu, seorang ibu juga nggak bisa jaga anak. Itu lakinya aja ya, mantannya aja dijelek-jelekin seperti itu. Sedangkan Ruben nggak pernah dia ngejelekin Sarwenda. Dasar nyai Gunung Kawi. Nyai Gunung Kawi. Hai Cici SW, apa kabarmu? Semoga kamu sehat-sehat ya, dan juga anak-anakmu ya. Barusan ini saya melihat beberapa penggalan VT-VT-mu saat kamu mungkin berjualan hari ini nih, saya lihat ya. Saya lihat kamu terlihat sehat, seger ya, dan mulai kembali semangat ya. Tapi kayaknya saya lihat sudah tidak didampingi oleh pacarmu Gio ya. Nah, di sini saya melihat VT-mu itu sepertinya kamu sudah mulai kembali melontarkan sindiran-sindiran halus ya. Cici SW, saran saya nih ya, sudahilah ya. Jangan lagi kamu mengeluarkan sindiran apapun ya yang akan menjadi memperkeruh suasana kalian berdua ya. Apalagi kan Koer itu adalah mantan suamimu dan juga ayah anak-anakmu ya. Jangan melukai hati anak-anakmu juga ya. Apapun anak-anakmu itu pasti di dalam hatinya yang terdalam ya, dia sangat menyayangi ayahnya ya. Cuma karena lagi situasi seperti inilah yang membuat jarak antara ayah dan anak menjadi jauh ya. Jangan seperti itulah Cici SW ya. Kalau kamu memang jualan lah ya, supaya kamu juga diberkati Tuhan ya. Jualanmu banyak yang membeli ya. Walaupun saat ini saya lihat banyak emoticon di live kamu ya. Jadi Cici SW tetaplah semangat jualan ya, bersama karyawanmu dan partnermu saat ini ya. Semoga kalian berdua sehat-sehat ya. Walaupun mungkin banyak emoticon, jangan membuat kamu jadi luruh hatinya ya. Tetapi satu pesan saya ya, sudahi ya. Apapun Koer itu pernah hadir dalam hidupmu, pernah berbuat baik di dalam hidupmu ya. Dan yang paling penting, dia adalah ayah dari anak-anakmu ya. Jadi hargai dia ya, supaya anak-anakmu itu juga bisa menghormati ayahnya ya.
tidak menjadi hujatan-hujatan yang akan datang kepada ayah anak-anakmu ini ya. Oke Cici SW, sorry kalau saya bicara seperti ini untuk kamu demi kebaikan kamu dan anak-anakmu. Oke, bye-bye, God bless you. Sarwendah lagi rame lagi ya. Sebagai Cici ya Wen, aku cuma pengen kasih tahu satu hal ya. Di luaran sana banyak banget pria laki-laki yang berstatus sebagai mantan suami. Boro-boro mau nafkahin, nanyain anaknya aja kagak. Jadi ketika kamu dapat mantan suami kayak RO yang masih menafkahi, bahkan saat setelah kalian sudah berpisah itu dimaklumin, disyukurin, percaya deh gitu loh. Makanya kamu tuh udah salah langkah, mestinya dari awal ya. Senjata kamu tuh ada di anak. Kebetulan dapat mantan suami yang sayang, care sama anak, apalagi secara finansial. Manfaatin di situ. Kalau emang otak lu atau pikiran lu tuh duit melulu ya. Lu juga lu kecipratan kan sedikit banyak kalau dia nafkahin anak-anaknya. Kan lu yang atur. Kenapa nggak bisa anteng-anteng aja? Gua kalau misalnya dapet mantan suami kayak Ruben Onsu, tuh anak kalau perlu gua kasih, walaupun secara hukum ya hak asuh jatuh di tanganku gitu ya. Gua kasih tuh anak gitu seminggu 10 hari silahkan deh. Kalau misalnya mau tinggal atau nginep di rumah bapaknya. Karena gua tahu mereka secara sandang pangan papan, ya kan, pasti akan terpenuhi. Gitu loh, tektokan aja. Apa sih yang diribetin? Ngapain? Sekarang istilahnya lu mentingin ego ya. Harga diri, emosi elu, yang lu dapat apa sekarang? Runyam semuanya. Rugi kan? Jadi nggak dapat bulanan lagi, jadi mesti kerja sendiri, nama baik, image semua rusak di mata umum, di mata netizen. Makanya ya, khususnya untuk pembagian waktu pengasuhan anak juga. Misalnya Ruben dapat jatah 4 hari atau 3 hari. Itu tuh bukan 4 hari 3 harinya versi waktunya anak-anak, bukan, nggak akan ketemu. Karena anak-anak yang elit, yang level atas, itu pasti kegiatannya tuh hariannya tuh bejubel. Ya, dari pagi sampai malam les ana, les ini, sekolah, ya kan, ngeles, waduh, nggak bakal ketemu waktu untuk bapaknya, apalagi bapaknya juga entertainer yang sibuk. Makanya 4 hari, 3 hari itu didiskusiin, Senin, Selasa, Rebo, atau Rebo, Kamis, Jumat, udah tinggalin sama bapaknya, sekolah, ngeles, berkegiatan, makan, mandi, semua dari bapaknya, bukan dari jadwal anak-anak. Nggak akan ketemu. Anak-anak itu tuh hari-hari zaman now sekolah tuh udah kayak orang kerja 9 to 5 bahkan lebih, plus les-les segala macam. Kosong-kosong juga paling weekend pun juga pasti ikut lomba inilah, ikut lomba itulah. Jadi ya nggak tahu deh, lu kasarnya udah dikasih kartu emas gitu loh sama semesta ya. Terlepas dari siapa yang benar siapa yang salah selama pernikahan, aku sih nggak mau terlalu menilai atau peduli atau ikut campur. Cuman maksudnya sebagai sesama wanita tuh sayang aja, lu udah dikasih kartu as tapi lu nggak bisa mainin ya, paham nggak sih? Sedangkan di luaran sana ada berapa banyak janda single mom yang berharap mereka ada di posisi lu.